mengadili penegak hukum, apapun hasil pra-peradilan nanti tentunya ini sangat bermanfaat, terutama Presiden Joko Widodo sendiri mengatakan bahwa hasil dari pra-peradilan juga nanti akan menjadi referensi untuk pengambilan keputusan apakah nanti akan melantik calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan. Dan sebelum kami memulai perbincangan, ada informasi pengantar terlebih dahulu yang bisa Anda saksikan berikut ini. Aneh gitu. Kita aneh, kenapa aneh? Pra-peradilan menjadi langkah yang ditempuh Komjen Pol Budi Gunawan untuk memulihkan nama baik yang tercoreng setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus rekening bermasalah. Ada 3 alasan yang digunakan kuasa hukum Budi Gunawan untuk mengajukan pra-peradilan. Salah satunya adalah karena KPK belum pernah memeriksa Komjen Pol Budi Gunawan dalam kasus rekening bermasalah yang dilaporkan PPATK sejak tahun 2010. Sebagai pihak yang terlibat dalam seleksi dan mendukung Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, Kompolnas berharap semua pihak menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh Komjen Pol Budi Gunawan. Memang kami tentu saja memang kita menghormati proses hukum yang masih ada ya, termasuk saat ini yang masih ada pra-peradilan yang akan dilakukan di PN Jakarta Selatan dalam waktu dekat ini, karena memang Pak Budi Gunawan melakukan pra-peradilannya. Dan saya kira memang yang lebih ideal, dan ini mungkin sangat bisa diterima oleh semua pihak, kita tunggu nanti apakah memang pra-peradilan itu akan dimenangkan atau kalah ya. Saya kira itu yang paling bijaksana. Nanti setelah itu baru bisa kita tentukan apa langkah selanjutnya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Komjen Pol Budi Gunawan. Sidang ini akan dipimpin Hakim Tunggal bernama Saprin Rizaldi, dengan agenda membacakan permohonan pra-peradilan oleh pihak pemohon. Tim Liputan Metro TV. Nah, pemirsa, langsung saja kami bahas. Saya ingin ke Mbak Eva terlebih dahulu ya. Ini karena ada sejumlah komentar, salah satunya saya kutip dari Refli Harun, pengamat hukum, yang menyatakan bahwa sebenarnya materi penetapan tersangka itu adalah sesuatu yang tidak lazim, itu diperkarakan di pra-peradilan gitu. Yang lazim adalah misalnya prosedur penahanan atau juga penangkapan. Nah, Anda sebagai pakar hukum pidana ini melihatnya sebenarnya seperti apa? Baik, kalau kita lihat ketentuan di dalam KUHP ini yang jadi parameternya, yang jadi ukurannya untuk kemudian kita menentukan apakah satu permasalahan hukum dalam kaitannya ini dengan proses peradilan pidana itu masuk ke dalam permasalahan yang dibahas di dalam pra-peradilan atau tidak. KUHP jelas menentukan di situ ada 3 hal sebetulnya yang bisa diajukan ke dalam sidang pra-peradilan. Ya. Yang pertama kita bicara tentang keabsahan proses penangkapan atau penahanan terhadap seseorang. Yang kedua kita bicara tentang keabsahan dari satu penghentian penyelidikan atau penyidikan, dan yang ketiga ini memang khusus kita bicara tentang ganti rugi atau rehabilitasi terhadap seorang yang sudah ditetapkan tersangka tapi kemudian merasa dirugikan gitu ya. Nah, dari 3 hal ini kita melihat bahwa apakah perkara yang sekarang ramai dibicarakan orang itu masuk ke dalam 3 kualifikasi ini. Saya kira kalau tidak ada satupun dari alasan yang ditentukan di dalam KUHP, tentunya bukan merupakan bagian dari hal yang tentunya bisa dipermasalahkan di dalam sidang pra-peradilan. Gitu. Dan sistem peradilan kita tidak kemudian juga punya sistem sehingga pada saat itu tidak ada dasarnya kemudian ditolak atau apa, itu jadi semua berkas masuk dan didaftarkan begitu? Betul, jadi memang yang berhak untuk menguji, karena sistem peradilan kita ini kan terutama di dalam konteks pidana atau perdata gitu ya. Di dalam konteks ini seleksi terhadap perkara masuk itu tidak ada, itu berbeda dengan dalam rancangan KUHP misalnya. Nah, oleh karena itu memang pengadilan setiap ada gugatan yang masuk tentunya harus diterima. Harus diterima ya. Masalah apa kemudian itu nanti diterima atau ditolak itu menjadi otoritas dari hakim yang memeriksanya nanti. Jadi relevan atau tidak, ada dasar atau tidak nanti di proses pengadilannya, persidangannya. Ya, betul. Oke, Pak Arsul, Anda sudah bertemu begitu ya dengan kuasa hukum dari Budi Gunawan juga dan sejumlah pihak. Anda melihat sebenarnya kalau dari pra-peradilan yang banyak sekali diperbincangkan oleh masyarakat ini, goal terakhirnya itu apa sebenarnya? Ya, pertama saya memang bertemu kebetulan di lobi gedung DPR waktu hari Jumat ketika
tim pengacaranya Pak Budi Gunawan itu ingin menyampaikan pengaduan lah ya ke Komisi 3 DPR. Ya, tetapi itu pertemuan yang tidak formal, Informal lah ya. Pertemuan sebagai koleha karena saya adalah juga mantan advokat ya, atau advokat yang sedang nonaktif karena menjadi anggota DPR. Ya, mereka memang menyampaikan bahwa hal-hal yang saya kira sudah disampaikan juga di berbagai media ya, bahwa penetapan tersangka itu tidak sah ya. Saya sempat menangkap bahwa rujukan pra-peradilan yang mereka ajukan itu tidak semata-mata pasal 77 KUHP yang tadi oleh Mbak Eva telah disebutkan, tetapi juga merujuk pada pasal 95 ayat 2 KUHP. Di sana memang ada tindakan lain ya. Nah, tindakan lain di sana itu di luar soal penahanan, penangkapan, penahanan, itu juga misalnya ada upaya paksa lain yang bisa dipra-peradilankan, yaitu misalnya penggeledahan atau penyitaan ya. Tetapi itu sekali lagi konteksnya juga semuanya dalam konteks upaya paksa. Saya memang tidak melihat bahwa penetapan tersangka ini itu kalau dari apa yang tertulis di dalam KUHP ya, baik pasal 77 maupun pasal 95 ayat 2 tadi, itu sebagai objek dari permohonan pra-peradilan. Hanya kalau kita lihat sejarah peradilan kita atau catatan peradilan pidana kita, ada hal-hal yang sebetulnya tidak tertulis di dalam KUHP, tapi toh dalam putusan pengadilan juga diakomodasi, dikabulkan. Contoh misalnya PK ya. PK itu kalau menurut peninjauan kembali itu menurut pasal 263 ya KUHP itu hanya disediakan untuk terdakwa dan atau keluarga atau ahli warisnya. Tapi kemudian berkembang PK yang diajukan oleh Kejaksaan Agung atas nama kepentingan publik atau keadilan masyarakat, dan kemudian itu juga dikabulkan. Jadi ini nanti akan sangat tergantung dari hakimnya. Apakah hakimnya ini seorang yang legal formalistik atau dia seorang hakim yang membuka kemungkinan perluasan penafsiran atau penerapan hukum. Jadi ini benar-benar tergantung dengan hakimnya nanti? Tentunya seperti itu. Tapi kalau kita melihat kasus-kasus yang ada, Pak Arso, apakah selama ini kasus pra-peradilan dengan materi penetapan tersangka itu pernah ada? Kalau saya membaca dari data yang saya peroleh bahwa di tahun 2012 ada mengenai manajemen perusahaan swasta begitu ya, yang kemudian dikabulkan sehingga penetapan tersangkanya dibatalkan oleh PN, tapi kemudian putusannya dibatalkan oleh MA. Betul, kalau tidak salah itu kasus bioremediasinya PT Chevron ya. Itu memang ada seperti itu, tetapi kemudian kalau nggak salah dibatalkan oleh MA. Betul. Oke. Nah, kita akan melihat kemudian juga yang penting adalah ini salah satunya sudah diungkapkan oleh kuasa hukum dari Budi Gunawan bahwa akan menyiapkan berbagai amunisi, nanti akan membuka secara terang-terangan bagaimana proses di KPK penyelidikan yang katanya penuh dengan permainan kotor. Nah, saya ingin tanyakan kepada Pak Heha Mahua sebenarnya, jika melihat proses yang ada nanti di pra-peradilan, sebenarnya apa kesiapan yang perlu dilakukan? Persiapan apa yang perlu dilakukan oleh KPK? Sebenarnya di KPK itu soal biasa saja karena baru bukan pertama kali ini. Bukan pertama ya? Peradilan sudah sering, dan alhamdulillah selama ini belum ada yang diterima pra-peradilan dari penggugat itu. Sebab paling tidak 8 tahun saya di KPK dan saya koordinator penyusunan SOP KPK sejak 2005. Jadi saya betul-betul ketat mengontrol pelaksanaan SOP itu. Jadi harus dibedakan misalnya penanganan perkara di kepolisian, kejaksaan dan di KPK. Kalau kepolisian dan kejaksaan, kalau bos atau komandan mengatakan laksanakan pasal ini siap laksanakan. Di KPK tidak. Di KPK, kolektif begitu? Selain kolektif, tapi di KPK itu bawahan bisa menolak kalau misalnya perintah atasan itu tidak sesuai dengan SOP yang ada. Oleh karena itu maka ketika baru membedah perkara dari masih pengumpulan bahan keterangan full bucket, itu sudah terlibat penyidik JPU. Sehingga kalau misalnya penyidik menggunakan pasal begini, JPU mengatakan, oh pasal itu tidak cocok. Sebab yang bertarung di lapangan adalah JPU di pengadilan. Sehingga konstruksi bangunan perkara itu sudah dibangun sejak masih proses penyelidikan. Sehingga kemudian penyidikan dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, ketika proses penyelidikan,
didahului dengan full bucket menurut keterangan, itu akan digelar perkara di tingkat Satgas. Kalau Satgas sudah menemukan 2 petunjuk yang meyakinkan, memenuhi untuk bisa ditingkatkan, bakal digelar di tingkat direktorat. Tingkat direktorat, penyelidik dan Satgas semua hadir. Kalau ditetapkan sudah memenuhi syarat, naikkan ke tingkat deputi. Maka semua direktur hadir. Setelah ditetapkan bisa memenuhi syarat, ke tingkat pimpinan. Dalam hal tertentu diundang penasihat, dalam hal tertentu saya diundang. Sampai kemudian sudah bulat, baru kemudian ditetapkan tersangka. Jadi itu ada SOP yang tidak mungkin dilewatkan ya Pak? Super ketat Mbak. Saya mau ceritakan pengalaman saya ketika satu gelar perkara, di mana semua pimpinan, pejabat, penyidik sudah setuju tetapan tersangka. Tapi waktu itu salah seorang pimpinan teringat, mana direktur penuntutan? Tidak hadir, cari, panggil. Sampai datang dan kemudian ditayangkan lagi, dibaca. Kemudian direktur penuntutan, belum cukup. Coba yang bayangkan, karena dia yang bertanggung jawab di pengadilan, maka kemudian tidak jadi ditetapkan tersangka. Nah, pengalaman itu menunjukkan buat saya bahwa untuk menetapkan status tersangka di KPK itu tidak mudah. Sebab apa? Undang-undang KPK melarang tidak boleh menerbitkan SP3. Berbeda dengan di kepolisian dan kejaksaan. Polisi dan jaksa bisa tangkap orang kapan-kapan saja, tidak cukup alat bukti bisa dibebaskan dengan menerbitkan SP3. Ya. Ini perbedaannya Mbak. Jadi dari pernyataan Pak Abdullah menyatakan bahwa ini semua ada prosedur yang jelas, tidak mungkin main-main atau celahnya itu sudah tertutup. Tapi bagaimana kemudian untuk membuktikannya, kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami, Bincang Pagi akan segera kembali.